Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat misteri. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu, seorang artis cantik dan pasti kenal. Dan hari ini kita akan mendengar cerita misterinya Rensi Milano. Apa kabar Rensi? Hai, cantik banget sih. Udah pakai jilbab. Tapi pakai jilbab kenapa hitam tuh? Aku memang suka hitam, jadi biar kelihatan ramping, kurus. Kurus gitu ya, biar itu ya. Oke. Atau ya kayaknya kalau hitam tuh kayaknya lebih gimana? Lebih apa, inspiratif atau lebih kayak misteri? Kayak misteri juga sih. Misteri juga ya. Kelihatan muka misterinya. Oke. Rensi, kalau kamu kan pasti pernah ya mendengar atau pernah punya kisah nggak sih kalau pernah dengar suatu cerita tentang apa perjalanan misteri atau pernah dengar sesuatu yang serem-serem gitu? Saya pengen banget gitu dengar cerita kamu. Nah, kalau itu sih pernah, yang dalam hidup tuh pasti pernah ngalamin. Tapi kalau aku sih sebenarnya intinya tuh dibilang penakut banget enggak, asal jangan diomongin gitu kan. Nah, misalkan nih ini rumah serem, ya udah serem, cukup serem, tapi jangan diceritain mendetail kita malah makin takut kan. Okay. Nah, dulu ceritanya aku pernah kos di daerah Setiabudi. Kan? Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Hampir tahunnya 90-an gitu deh. Oke. Di Setiabudi tuh biasa lah tuh kan, kalau dulu kan kalau aku tidur sendiri tuh memang gak pernah takut. Jadi tuh kalau penghuni-penghuni di kos-kosan tuh kan suka ada ruang tamu, udah kita suka ngobrol-ngobrol, ngobrol gitu. Udah aku nimbrung-nimbrung. Nah, jadi salah satu temanku yang ada di situ tuh cerita, katanya nih kalau ngekos di sini kalau penghuni baru tuh suka digangguin. Digangguin ya gitu. Gua cuma dengerin aja. Cuman kan tetep aja ngapain sih pakai cerita-cerita begitu Pak? ya. Kan penghuni baru kan gitu. Udah malah terus aja ceritain katanya. Emang gimana ceritanya, penasaran juga kan. Nggak, dulu si ini pas mau masuk kamar ada cewek yang duduk di tempat tidurnya, katanya pengen hibrid gitu. Oh iya, masa sih, pokoknya aku kayak nimpalin gitu. Nah, jadi pas malamnya tuh aku dapet kamar itu lantai 4. Lantai 4 itu karena udah abis denger cerita begitu, jadi aku tuh dibilang kayak antara takut dan enggak, udahlah ngeberanin aja. Nah, pas jam berapa aku juga lupa ya, lagi tidur begitu kok keran kamar mandi aku tuh kayak ada yang buka gitu. Itu kamu dengar sendiri atau kayak halusinasi? Enggak, denger sendiri karena memang aku belum tidur. Belum tidur ya? Gitu, memang kalau tidur tidurnya aku memang pas malam. Dan aku kan kalau tidur tuh gampang banget kalau dengar peka lah ya, cepet peka dengar gitu suara bangun gitu ya. Gitu. Kok kamar mandi kan kalau misalkan keran kebuka kan suaranya kan kencang, karena kita kamar mandi tuh sama kamar kan deketan gitu kan. Nah, kok perasaan keran kamar mandi itu udah ditutup, kok ini suaranya malam-malam gini kenceng banget gitu kan. Justru gak aku matiin, takut kan. Lupa. Betul. Diemin aja lah, karena kayaknya badan aku tuh mau bergerak juga kayaknya nggak bisa gitu. Kayak apa? Kayak perasaan kayak kunci ya? Itu rep-repan mungkin ya? Bukan juga ya? Enggak, rep-repan, memang mendengar ada di kamar mandi tuh kebuka, kerannya kebuka gitu. Dan aku memang belum tidur, beda sama orang yang ngimpi. Rep-rep itu kan beda. Nah, aku memang posisi memang belum tidur dan kepengen tidur waktu itu. Karena dengar kamar mandi ada yang kebuka, terus aku memberanikan diri untuk tidur. Nah, udah dong aku selimutan. Terus pas selimutan itu jempol kaki aku sampai ke ubun-ubun itu kayak ada yang jalan. Jalan tuh kayak orang merinding. Oh, jadi kayak semacam semeriwing ya kalau orang Jawa. Tapi naik ke atas gitu ya. Tiup kali ya. Pokoknya gini. Langsung aku kepala tuh kayak kalau orang takut tuh kan merinding. Merinding sampai rambutnya naik gitu. Kepala tuh kayak berat kan. Aku bukannya aku gini lagi selimut. Enggak berani bergerak, badan aku nggak bisa bergerak untuk lari, kayaknya nggak bisa. Iya, betul. Udah, itu yang kedua, tapi keran tuh masih nyala terus kan. Terus dia mau coba gangguin aku kali ya. Nah, yang ketiganya dalam waktu yang sama, kalau zaman dulu kan kalau misalkan kita telepon kan pakai koin. Pada koin, oh ya, koin 100 betul. Umum gitu. Sebenarnya memang di bawah itu kan telepon pakai itu. Itu yang bener-bener dalam seumur hidup aku yang gangguin yang namanya entah kepala setan.
meja rias itu ada laci tuh, lacinya langsung gue buka kayak film horor ya bener, srek gitu. Buka sendiri? Kebuka sendiri, srek. Terus koin yang dari dalam itu yang ada di dalam laci itu dijatuhin semua ke lantai. Serem. Cing, berarti itu udah kelas tinggi ya kalau betul. Itu aku yang namanya pengen lari, ngibrit, itu kaki aku kayak ditahan gitu. Aku sampai baca-baca tuh nggak bisa. Akhirnya aku baca, aku tahan-tahanin semua, pokoknya apa yang bisa aku baca, aku baca. Aku buka pintu, ngibrit dari lantai 4 sampai lantai 1, itu bukan satu tangga lagi yang aku lompatin. 5 langkah 10 tangga ke lompat. Perasaannya kayak nggak berasa ya gitu. Kayak nggak berasa di Tuh, aku kayaknya. tangga tuh aku lompatin. Seakan-akan kayak ngejar, ada yang ngejar ya. Udah kayak ngejar, karena aku udah berusaha berontak dari dia gitu. Tadinya memang nggak bisa kan, karena kayak ketahan. Tapi karena aku ngeberaniin diri, lawan gitu. Loh, dari lantai 4 sampai ke bawah itu aku udah kayak terbang. Terus kata security itu, kenapa mbak? Aduh, aku digangguin setan, nggak bilang gitu. Enggak ada setan, nggak ada apa-apa. Ya udah mbak, saya anterin ke atas, saya temen. Baik juga tuh ya. Security mau tungguin di depan gitu sampai pagi. Enggak, akhirnya aku tidur di bawah, nungguin temen aku yang pramugari pulang dari itu. Jadi aku nggak, entah kamar siapa, aku kedor. Ya gue numpang tidur di sini. Serem banget. Yang nggak aku kenal. Nggak ada yang pokoknya nggak kenal. Kayak di film-film juga ya. Nggak kenal, aku ketok. Gue tidur di sini, di sini. Udah gitu yang bukain kamar cowok lagi. Waduh. Numpang tidur di kamar. Itu jam berapa? Jam 3 pagi. Jam lagi serem-seremnya banget itu. Seremnya. Ya udah, akhirnya untung ada kamar bawah tuh yang dibukain, cuma di kamar itu doang, cowok itu Tapi doang. perasaan kamu waktu dikejar itu ada nggak sih pengen teriak gitu atau? Pengen teriak tapi nggak bisa. Nggak bisa ya. Mulut aku kayak dikekep, kayak dikekep ya. Kaki aku juga kayak dipegangin supaya nggak ngelangkah gitu loh. Tapi yang bener-bener plek ngeliat laci kebuka begitu ya baru itu doang. Baru itu tiba-tiba tuh laci kebuka terus koinnya tuh dijeprang gitu. Itu langsung merinding, aku nambah lagi tuh. Nah di situ aku mau lari nggak bisa kayak ketahan. Akhirnya aku coba ngelawan. Pokoknya keluar di situ nggak aku tutup lagi, langsung kebuka ngeber gitu. Dan memang di situ memang tempat kawasan itu setannya itu memang setiap kamar tuh keliling ada gitu. Memang betul. Memang itu terkenalnya memang angker sih gitu. Sebenarnya kamu udah pernah dengar nggak sih sebelumnya waktu tinggal di situ memang ada hantunya atau belum gitu? Sebelumnya nggak tahu, tapi karena penghuninya di situ suka cerita, jadi akhirnya tadinya berani, jadi nggak berani. Pas habis kejadian pada cerita-cerita itu, baru aku digangguin. Nah di situ akhirnya aku tidur di tempat teman aku itu, pas teman aku dari pramugari itu pulang. Aku numpang tidur di sini dulu sampai gue dapet kamar di bawah. Di bawah gitu. Oh jadi waktu itu langsung minta pindah ya? Minta pindah, nggak mau lagi gue tidur di atas. Pokoknya gue trauma banget ya? Trauma, aku tidur di kamar temanku itu kalau nggak salah 3 harian. Sampai dapet kosan di bawah. Dari situ aku nggak berani lagi ke atas. Sebenarnya kalau menurut kamu ada yang ngejar nggak sih waktu itu? Ada sih menurut aku, sampai ada yang ngejar bisa. Sampai dia kayak bisa kita ngomong aja nggak bisa. Kalau dibilang rep-rep nggak rep-rep ya, memang kenyataan gitu ya. Beda kalau rep-rep itu kan agak susah gitu ya. Kalau rep-rep kan di saat kita lagi tidur. Betul, ini terjaga ya. Ini terjaga, jelas-jelas terjaga. Orang aku masih belum tidur sih berarti gitu. Masa koin bisa dilemparin semua ke gitu, ke lantai itu bunyi lagi cing begitu tuh, jelas banget di situ. Kalau dengar ceritanya tuh penunggunya tuh perempuan atau laki katanya? Cewek. Oh cewek. Tapi berarti galak juga ya, bisa sampai fisik dia mainnya. Kalau udah kayak gitu ilmunya tuh udah tinggi ya, sampai bisa buka laci. Cuman untungnya nggak ditongolin. Kalau ditongolin saya udah di situ kali. Iya. Kalau ngeganggu aja udah serem ya, apalagi kan kudu kita tuh udah pasti udah berdiri gitu, kita udah kayak kebingungan, kayak memang kayak ketok kamar orang ya. Untung kamarnya orang yang buka. Oh iya. Kalau yang buka bukan orang? Aduh, gue nggak tahu deh. Nah kalau yang temen aku tuh ya begitu, pas buka pintu ada cewek yang duduk di ranjangnya itu. Serem ya. Dia juga. Iya. Makanya terkenal lah di situ. Terus apa ya? Sebenarnya aku lebih ke perasa. Lebih peka ya berarti. Tapi nggak lihat tapi perasa. Bisa kalau masuk suatu tempat yang baru ya. Nah itu berasa. Jadi kalau ada yang kayak deketin, ada yang
pundaknya ini kayak berat gitu tuh, kayaknya lagi ada yang megang gitu. Iya, lebih betul. feeling gitu, main feeling sama berasa. Cuma kalau ngelihat jangan sampai deh, mendingan berberasa aja daripada ngeliat. Tapi selama ini jadi belum pernah lihat langsung ya kalau fisik ya? Enggak sih. Tapi katanya sih ya, kalau orang yang peka lama-lama juga nanti biasanya akan bisa gitu. Betul. Cuman jangan sampai yang ada ntar nggak berani sendirian di rumah lagi. Iya ya. betul. Kalau pulang syuting kan pasti suka malam ya. Pernah nggak ngalamin serem tuh? Merinding iya. Kayak misalkan kalau aku pulang syuting kadang-kadang jam 3 pagi, jam 4. Apalagi kalau misalkan kayak di apartemen gitu kan, kalau kita mau naik liftnya. Oh, mau naik lift nunggu ya? Wah, bisa bayangin kalau ada lorongnya ada yang lewat bukan orang. Nah, kalau kita ngeriwainya kalau kita pas lagi di lift sendirian atau lagi jalan di lorong sendirian, kita berpikiran ketakutan, pasti akan ketakutan. Iya. Kalau kita naik biasa aja kayak orang nggak ada apa-apa, pasti nggak akan merasa takut. Kalau aku yang penting jangan langsung sendirian terus ngebayangin yang enggak itu pasti jadi parno. Oh, jadi kalau misalnya kamu bayangin sesuatu yang takut jadi takutnya, penakut ya. Intinya begitu, jangan diceritain aja gitu. Oke. Pasti jadi penakut. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya kamu menghadapi ketakutan tuh yang kamu biasakan baca istighfar atau baca-baca atau kamu apa karena tindakan langsung gitu? Biasanya kalau datang kayak ketakutan gitu, aku lebih menghindarin dulu untuk beberapa minggu sampai keberanian itu datang lagi. Kayak waktu dulu di apartemen juga kan kayak gitu. Jadi aku kan punya kayak kaca gitu kaca kan ya. tempat kayak make up, tempat kaca make up ya. Tempat kayak pajangan-pajangan gitu. Mungkin di situ aku sama teman, sama cewek, ya mungkin dia iseng gitu kan, dia bagus nih kitchen set tuh nih, gue pengen bikin kayak gini, foto sama dia gitu kan. Nah kebenaran hasil fotonya itu dia kirim ke aku jam 12 malam. Aku udah pakai selimut tuh, udah enak-enak. Udah tidur. Terus dia ini nge-WA, ting katanya, Ren, tadi siang kita ke tempat lu, selain kita berdua ada siapa aja? Ada siapa? Aku langsung berpikir lihat orang sendiri lah. Aku langsung berpikir gini, aduh jangan nih apa lagi nih nggak ada siapa-siapa, orang cuma kita berdua katanya. Udah nggak ada rasa pikir apa-apa, mau tidur nih. Dia ting lagi, aku iseng buka katanya, ini gue katanya di pas foto itu, kok di belakang foto lo ada cowok katanya gitu. Langsung tapi kelihatan atau enggak tuh fotonya? Kelihatan. Pas aku zoom gini, kenapa harus malam ini sih lu kirim? Gila. Iya. Tapi cowoknya kelihatan bener atau samar-samar? Kelihatan banget, cuma kayak keluar gitu, terus ininya kayak apa ya, kayak luka-luka gitu kan. Kenapa sih harus malam ini? Malam itu juga aku keluar dari rumah, tadi jemput adik aku. Langsung pulang ke rumah orang tua, dan 1 tahun tempat itu aku kontrakin. Oh, oke. Nah, aku tipe kalian begitu. Kalau udah ditongolin begitu nggak bakalan langsung sendirian ya, betul. Kosongin dulu sampai hati berani. Udah sampai 1 tahun aku kontrakin, aku renov. Oke. Aku renov yang tadinya kamarnya 2, aku bikin jadi 1. Pokoknya bikin suasananya jadi beda. Aku ganti semua suasananya jadi. Waktu kerasa nggak sih waktu di foto itu bahwa di belakang ada yang ngintip itu nggak berasa ya? Atau? Nggak berasa, makanya. Tapi kalau kamu lagi sendiri kan pasti kerasa dong kalau tidur istri, kalau ada perasaan ada tamu yang nggak diundang gitu. Karena aku penghuninya, aku tuh jarang. Oke. Tapi teman-teman aku yang ke situ digangguin gitu. Ya. Biasanya contohnya apa tuh? Kayak kemarin tuh si Opa nginep di situ. Biasa kan aku kalau misalkan lagi mau ke bandara kan minta anterin. Iya. Dia tidur tuh di ruang tamu. Pikirannya dia, aku narik dia. Pikirannya tuh udah subuh gitu kan, karena kan mau ke bandara harus subuh. Iya. Tangan dia kata tarik ini, ada yang tarikin gini. Ngapain gue tarikin lu, gue bilang gitu. Sumpah Ci gitu, lu narik gue. Kagak gue kayak ditarik gitu. Oh gitu ya. Jadi perkenalan. Terus sebenarnya sih nanya sama temen yang bisa tuh nggak. Sebenarnya tempat aku bersih, nggak ada apa-apa. Jadi mungkin karena transit aja ya. Transit aja, cuma pengen datang lewat, nggak permanen lah ya. Karena dilihat tempat aku tuh bersih, gitu, nggak kotor, nggak jorok. Iya jorok. Biasanya suka emang betul. Kalau gaib-gaib itu suka yang jorok. Jorok-jorok, kotor. Tempat aku sih alhamdulillah sih enggak, dan kemarin juga kan sering pengajian, ngaji, dengerin ceramah-ceramah. Ceramah-ceramah ya. Betul-betul. Karena suka aku setelin
bacaan-bacaan Al-Quran kan gitu. Betul. Begitulah buat hilanginnya. Wah, luar biasa ya cerita kamu. Oke, pemirsa sahabat Cermis, ada yang perlu kita gali, bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita ada kehidupan lain yang mendampingi kita. Bukan berarti kita takut. Kita minta tetap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk minta perlindungannya. Dan jangan lupa subscribe, comment, dan like juga ya di sini, untuk agar kegiatan acara kita ini bisa menambah wawasan ya, dan menambah salah satu ya edukasi lah. Oke, sampai jumpa lagi di acara cerita misteri artis-artis yang sedang fenomena. Oke, terima kasih ya Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.